dimanapun saudara berada saat ini, tetapi secara khusus bagi jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan sukacita kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ke-21 setelah Trinitatis yang tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu silakan mengikuti di dalam hati kita masing-masing dengan seksama dan saya akan bacakan firman Tuhan, demikianlah dituliskan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik pada minggu hari ini adalah ibadah yang sejati. Apakah yang terlintas dalam pikiran kita ketika dikatakan ibadah yang sejati? Atau apa yang kita pahami Bapak Ibu dan saudara-saudari jika saya bertanya apakah ibadah menurut saudara semua? Tentu kita banyak yang akan menjawab seperti yang kita lakukan ini adalah ibadah. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa itu juga adalah ibadah. Tetapi Nats hari ini akan memberikan kepada kita pemahaman yang benar akan firman Tuhan tentang makna ibadah yang sesungguhnya, yang lebih mendalam lagi. Tidak hanya ibadah sebatas ritual yang kita selalu lakukan, barangkali sesuai jadwal di hari Minggu, atau di dalam ibadah keluarga atau pertangyangan, atau dalam ibadah kategorial atau sermon ama ina lansia, remaja naposo dan seterusnya. Apakah itu ibadah? Itu ibadah. Tetapi ternyata ibadah menurut firman Tuhan bukan hanya sebatas ritual. Ibadah menurut firman Tuhan bukan hanya sebatas seremonial yang tadi kita dengarkan. Ibadah yang disebut sesuai firman Tuhan berdasarkan firman hari ini bukan hanya ritual. Tetapi ternyata kita akan bagikan menjadi dua, yaitu aktual dan juga ritual. Aktual itu adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Aktual itu adalah apa yang kita hidupi setiap hari.
Aktual itu menyangkut organ tubuh kita, menyangkut diri kita, menyangkut ucapan, pikiran kita. Itu pun adalah ibadah kita. Jadi ibadah bukan hanya 2-3 jam berada di tempat ini, setelah itu kita tidak beribadah lagi. Tapi hidup kita seutuhnya, seluruhnya adalah ibadah. Mari kita melihat kata ibadah dalam bahasa aslinya supaya pemahaman kita lebih mendalam tentang hal ini. Ibadah dalam bahasa Yunani adalah latreuo dan dalam bahasa Ibrani avodah. Kata dua makna etimologi latreuo dan avodah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata memiliki makna yang sama. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata ibadah memiliki makna yang sama. Apakah itu? Ternyata dalam bahasa Yunani, ibadah pertama sekali diterjemahkan adalah bekerja. Setelah itu baru menundukkan diri kepada Tuhan. Atau melayani atau mengabdikan diri. Itu dalam bahasa Yunani. Tetapi dalam bahasa Ibrani diterjemahkan avodah. Apakah itu? Terjemahannya ternyata sama. Avodah itu adalah bekerja. Seperti amanah atau amanat. Atau juga memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah avodah. Apa yang mau saya katakan dengan dua etimologi ini? Saudara-saudari, ternyata kata ibadah dari akar pemahaman etimologi bahasa Alkitab yang sebenarnya bukan hanya sekedar memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar duduk saat ini. Tapi ibadah itu ternyata adalah bekerja, mengusahakan, melakukan amanat Tuhan. Kejadian 2 ayat 15, mari kita melihat, saya akan ajak kita untuk melihat lebih dalam pemahaman ibadah. Kejadian 2 ayat 15 adalah sebuah perintah yang diberikan Tuhan ketika Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sana dipakai apodah yang maknanya sama, yaitu ibadah. Jadi mengusahakan Tuhan perintahkan itu berarti ibadah mereka pada waktu itu. Mereka tidak mengenal Adam dan Hawa kalau kita ingat di penciptaan, bagaimana saat mereka harus berdoa, berdiri duduk seperti liturgi kita. Gerejanya apa, HKBP kah, apakah? Tidak dituliskan di sana. Tapi kata mengusahakan ibadah, avodah dalam perjanjian lama pertama kali diperintahkan Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu untuk mengusahakan. Terjemahan mengusahakan dalam bahasa Indonesia, kalau Ibraninya avodah, berarti itu ibadah mereka. Dan kalau kita ingat, yang Tuhan berikan Kejadian 2 ayat 15 itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berarti bekerja pada waktu itu tidak menjemukan dan tidak membosankan. Kecuali setelah mereka jatuh dalam dosa, baru lelaki harus bekerja dengan susah payah. Tetapi kata mengusahakan apodah dalam Kejadian 2 ayat 15 itu sebelum mereka berdosa. Berarti beribadah atau bekerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bekerja itu sangat menyenangkan. Bekerja itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Tetapi yang mau dikatakan melalui khotbah hari ini, saudara-saudari, apakah ibadah? Secara aktual itulah yang diminta untuk kita lakukan. Mengerjakan, mengusahakan, melakukan kehidupan rutinitas kita setiap hari. Itulah ibadah saudara-saudari. Itulah ibadah kita. Itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Inilah avodah atau letreuia yang dikatakan dalam terjemahan etimologi aslinya. Mempersembahkan tubuhmu. Itu ibadah yang sejati. Jadi kalau kita mau mengatakan apakah ibadah sejati menurut Alkitab, saudara-saudari tidak perlu mengarang. Roma 12 ayat 1 sudah menuliskannya. Mempersembahkan tubuhmu itulah ibadah yang sejati. Jadi apa ibadah sejati? Mempersembahkan tubuh. Kalau mempersembahkan tubuh ini berarti seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita. Baik mata kita, baik pikiran kita, baik tangan kita, baik kaki kita. Semua harus menjadi ibadah untuk Tuhan. Tidak bisa kita duduk di sini mendengarkan khotbah tapi pikirannya melayang-layang ke tempat yang lain. Tidak bisa kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sudah dipikirkan lama gak khotbah pendeta ini ya. Habis khotbah ini enak sekali kayaknya sarapan bubur di depan sana. Udah langsung dirancang sampai ke sana kan.
Tidak bisa kita beribadah tetapi mulut kita tidak memuji Tuhan. Karena di gereja ini kalau sudah dikatakan ya beribadah, kita beribadah, mau beribadah. Kalau orang mau beribadah, bahkan sungguh-sungguh mau beribadah, godaan sibolis lebih jahat Bapak Ibu. Masternya ini turun semua sekarang. Ada yang bikin ngantuk lah, ada yang diajari lah kita supaya tidak mau dengar firman Tuhan kan. Iya, bos-bosnya ini sekarang yang bekerja di gereja ini. Biar lebih terganggu perasaannya. Bisa saja pikiran kita telinganya mendengar firman Tuhan, tapi mulut kita wah sudah sebelah begini dan begitu. Eda, kau tahu Eda? Iya, Eda itu. Iya, Eda itu kan. Aku rasa pun Eda itu kayak gitu. Kayak mana itu Eda katanya. Hatinya mau beribadah tetapi mulutnya membicarakan yang lain dan bahkan yang kurang baik. Tidak bisa. Persembahkan tubuhmu berarti seluruhnya, totalitas, holistik apa yang ada pada diri kita. Pikiran, mulut, diri kita semuanya terarah kepada Tuhan. Maka jangan mengkultuskan ibadah sekarang saja cuma 3 jam. Setelah itu, toh emak ngamula kita gereja nggak boleh kita bergibah. Inna. Tadi kan di gereja, unang jo, ibadah jo hita inna. Ido hohom do memang. Ali dung mula kan, songo dia nak kaningan ida. Lanjut tema, aingnya sidung be. Inna kan. Jadi ibadah itu cuma 3 jam di tempat ini, setelah itu kita boleh lakukan apapun. Ayo songoni doa kama setelah bina marisap kan. Udah di gereja bah marisap. Tokka inna kan. Iloran mahita marisap. Jadi seolah-olah hidup yang baik, yang kultus itu, yang kudus itu yang diminta hanya di gereja kan itu. Makanya saya dong medok muse mulo songoni, unang marbadai hamu di gereja oh inna. Jadi kok di mana kalau bisa berbeda di luar sana atau di mana begitu kan? Ibadah kita itu seluruh hidup kita. Kalau kita begitu menjaga sikap kita di gereja, di luar pun harus kita jaga. Itu ibadah kita juga. Jadi kalau di tempat minum kopi, itu pun bagian dari ibadah kita harus dijaga sikap. Karena itu adalah ibadah, itu kan yang dikatakan persembahkan tubuhmu seluruh yang ada pada diri kita. Dan kalau kita lihat konsep ibadah, konsep persembahan saudara-saudari PL dan PB. Kalau persembahan di perjanjian lama kita tahu bagaimana. Mereka harus membawa binatang, sembelihan, diberikan yang terbaik. Itu benda mati, diberikan kepada Tuhan, makhluk hidup tapi menjadi barang mati setelah dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kan persembahan perjanjian lama. Perjanjian baru tidak seperti itu lagi dan yang kita lakukan sekarang tidak begitu lagi. Kata persembahan diterjemahkan yang kita lakukan, yang kita hidupi sekarang ini bukan hanya sebatas memberi sembelihan materi. Persembahkan, kalau disebut persembahkan berarti seluruh yang ada pada diri kita. Kalau sudah hati kita persembahkan, yang di dompet pun bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kan begitu? Kalau sudah hati kita untuk Tuhan, memberi pun kita tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Karena kita ingat berkat Tuhan. Karena itu tidak boleh setengah-setengah, hatinya pun harus diberikan kepada Tuhan secara keseluruhan. Mempersembahkan tubuhmu. Saudara-saudari, mari kita merenungkan apakah kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Ini menjadi renungan kita hari ini. Supaya kalau kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, maka biarlah seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita, mulai dari mata kita, mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, seluruhnya kita gerakkan untuk memuji Tuhan. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kalau sudah dikatakan bagi Yesus semuanya, nggak sudah betongi. Ale melodang rela dope hitam mengalir sude, unang edeh kan itu. Dan sude tu Tuhan Yesus, adong dope na diawon. Memberikan semua untuk Tuhan seperti lagu kita. Bagian ref itu selalu mengatakan bagi Yesus semuanya. Maukah kita melakukan itu? Itu persembahan yang sejati. Saudara-saudari. Dan persembahan yang sejati, yang ibadah yang sejati yang kedua adalah kita harus melakukan segala pekerjaan hidup kita sebagai bentuk ibadah. Nah mangalopa pea kaina ibadah doi. Unang baru ngutunggut mula mangalopa. Kan itu
Pelopa kan, las rohana, dia senang memasak. Itu ibadahnya di tengah keluarganya. Kaum bapak yang bekerja dari pagi jam 5 sudah keluar atau jam 6, jam 7 baru pulang, itu pun macet. Bersukacitalah. Bersukacita karena itu adalah ibadah kita. Jangan bekerja tapi bersungut-sungut. Bagi anak-anak yang masih belajar pendidikan, belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah, itu ibadahmu juga. Jangan bersungut-sungut. Bagi kita yang bekerja khususnya, apapun itu pekerjaan kita, jadikan itu ibadah kita saudara-saudari. Dalam kehidupan kita. Yang kedua, ibadah yang sejati, ayat 2 Paulus mengarahkan kita juga untuk melakukan hal yang sangat-sangat aktual, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini. Tidak boleh. Kalau dunia ini membenci kita, tidak boleh membenci. Kalau dunia ini membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan Yesus katakan tidak. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Harus berbeda. Harus tampil berbeda. Alidang gaya nanti amang inang. So tunggu bimarasi ngenon si yutun Kristus doi pakai masilang nih belga-belga. Asasi siana dongan inna. Harus berbeda. Bukan terjemahan demikian. Hidupnya berbeda itu dengan yang lainnya. Saya boleh kita ajak kita untuk melihat sedikit ilustrasi yang mungkin boleh membantu kita memahami. Kalau kita lihat saudara-saudari ikan di laut itu kan airnya asin bukan tawar. Tapi kalau kita makan daging dari ikan itu tidak asin. Padahal dia hidup di laut. Walaupun memang secara biologis ada di bagian insang atau telinganya, ya saya lupa istilahnya apa. Tapi itu menyaring sehingga dagingnya dari ikan itu tidak menjadi asin. Dia hidup di laut yang asin tapi tidak membuat dia menjadi asin. Ini bisa kita pahami, kita hidup di dunia yang penuh kejahatan, kecemburuan, iri, dengki. Tapi kita tidak boleh sama dengan itu. Tidak ada dunia yang baik-baik saja. Danga dongi di surga hasonangani di situ dong. Kalau selama di dunia ini ada yang benci kita, ada. Ada yang melakukan kejahatan, ada. Tapi kita tidak boleh sama dengan itu. Kita harus berbeda. Dan lebih di portibion, saya tidak mau lagi di dunia ini. Gudang akan ajat, berarti saya dion mak lo asalau. Tapi selama di dunia kan kita menghadapi realita itu. Jadi jangan katakan toh ema songono pea winang pedita alani saja buku do songoni, alani dongan sepersekutuan do songoni. Tidak boleh, harus berbeda. Kita harus berbeda dengan yang lain. Kita harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang saya katakan dengan ilustrasi singkat tadi. Boleh kita tinggal di dunia, tapi hati dan pikiran kita harus terarah ke surga. Pikiran kita, perbuatan kita tidak boleh sama. Kalau kita sudah kumpul lalu kita mendengarkan ada sesuatu yang tidak baik, unang gabi dohot kita, ikon asing dohot tong sikap ta. Lebih baik kita mundur atau kita pergi atau kita diam. Jangan diri kita lebih panas mengompori. Apalagi kalau membahas sesuatu kan tentang orang lain. Gabi hita dona ido aupe bereng doi. Kalau kita nggak tahu betul lebih baik kita diam daripada dengan mulut kita berdosa. Tuhan Yesus katakan itu, kalau dengan matamu engkau berdosa cungkil, lebih baik kau punya satu mata tapi kau masuk kerajaan surga. Sangat radikal ajaran Yesus. Kalau dengan kakimu engkau berdosa, patahkan itu. Lebih baik engkau memiliki satu kaki tapi engkau masuk kerajaan surga. Jadi kita harus mengontrol diri kita, menguasai diri kita. Tentunya ini berproses, tapi dengan Roh Kudus kita akan mampu melakukannya. Yang kedua, ibadah yang sesungguhnya tidak boleh sama. Jadi konasing doa tiang manginang, molo adong akan sikap yang kurang baik, perkataan yang kurang baik. Lebih baik saya katakan praktisnya kita diam saja, jangan kita jadi ikut berbuat dosa. Kalau lebih baik kita mengarahkan, tidak baik demikian, duminggan dosongonon, tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi garam dan terang. Itu kan perintah Tuhan, bukan hanya tulisan Alkitab. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti apakah ibadah yang sejati? Ayat 3, 4, 5, 6 ini mengajarkan kita tentang hidup persekutuan sebagai bentuk ibadah yang sejati. Jangan engkau memikirkan lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai
menguasai diri menurut ukuran iman. Dan itu tidak boleh dipotong ayat 5 tapi harus lanjut ayat 4. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak. Jadi itu lanjutan, bukan hanya ayat 4. Jadi ternyata ibadah yang sejati yang selanjutnya mengajarkan kita untuk hidup tidak merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih dari segala-galanya bila hidup bersekutu dengan orang lain. Karena tubuh kita itu mempunyai, dikatakan banyak anggota, tetapi tidak semua mempunyai tugas yang sama. Anggota tubuh kita diajak untuk melihat bagian dari tubuh kita Bapak Ibu. Dari mulai mata kita, mulut kita, itu yang dipakai oleh Paulus. Semua kan punya fungsi yang berbeda. Manang marasing do tahe. Satabi igungku doot amang inang, sarupa do kan. Lalu untuk bernafas, tangan kita sama kan fungsinya. Tapi di dalam tubuh kita ini semua berbeda tugasnya. Dan semua sudah diatur dengan baik oleh Tuhan. Mari kita bayangkan kalau kita tidak memiliki tubuh yang kita miliki sekarang ini. Adong ma empat telinga kita, mulut saya ada 2 misalnya, mata saya ada 6. Coba menginang bayangkan saja saya lihat sekarang. Pasti do urang dinggan nanti. Tapi semua yang telah Tuhan berikan itu memiliki fungsinya masing-masing. Apa yang Paulus hendak katakan melalui ayat yang ketiga, 4, 5 dan yang ke-6. Ketika kita hidup bersekutu, tunjukkanlah ibadah yang sejati dengan menghormati orang lain. Jangan merasa diri kita lebih hebat. Walaupun kita sudah lebih lama, kita sudah lebih tahu segalanya, jangan membawa kita kepada tinggi hati. Jangan membawa kita kepada orang yang paling tahu, orang yang paling merasa paling memahami, tapi jadinya menjatuhkan orang lain. Itu tidak boleh. Molo markur pehita, ngau boto ite lagun gampang doon uboto doon. Siya naposo ngawai pas siya jari lagun. Mau begitu kan? Kesombongan seseorang membuat dia terjatuh. Habe tiki dia deon tong do fals. Alidang korni kebun baru nak kaningan bon. Gabe mekel ala kamang dotinan di kebun baru nate daong. Tapi misalkan demikian kan suka begitu ya. Ai molo koron kan tong doi. Paling di aransemen sedikit. Jadi kadang ada merasa begitu. Tinggi hati seseorang, ingat Bapak Ibu, menjatuhkan dirinya. Ketika kita merasa hebat, tinggi hati, ingat disitulah kita akan jatuh. Saya ajak kita untuk melihat sejenak sejarah dunia tentang kapal Titanic. Bukankah penciptanya berkata, dia berkata sebelum Titanic itu berlayar, Tuhan pun tidak sanggup menghancurkan kapal ini. Karena itu adalah kapal pesiar yang termegah dan terkuat pada waktu itu. Sampai dia berstatement berkata, Tuhan pun tak sanggup menghancurkan kapal ini. Tapi lihat di pelayarannya pertama, hanya karena batu es kapal itu hancur dan ribuan orang meninggal, dicatat dalam sejarah dunia. Kesombongan menjatuhkan kita. Jadi jangan menjadi orang yang tinggi hati. Lam adong dihita lam tapaserep mah. Bahkan dalam hal pengetahuan pun demikian. Ciri-ciri orang yang banyak mengetahui, dia itu banyak diam. Karena dari pendengaran lah, dia banyak menerima informasi kan Ido. Firman Tuhan juga mengatakan begitu. Lambatlah berkata-kata tapi cepatlah untuk mendengar. Jangan berkata-kata terus, tidak mau mendengar. Sonari hal gumurang nama las rohana mulu makatai. Tapi kalau mendengar tidak mau. Makanya sering sekali dalam rapat, dalam apapun, orang sibuk dengan pekerjaannya tapi tidak mau mendengarkan. Padahal firman Tuhan katakan lambat berkata-kata tapi cepat untuk mendengar. Semakin berada, semakin Tuhan cukupkan, semakin materi juga ada, semakin rendah hatilah. Apapun itu, pengetahuan pun begitu, pengalaman pun begitu. Saudara-saudara yang dikasihi, ibadah yang sejati yang ketiga, dalam hidup bersekutu, berkeluarga atau apapun, jangan pernah memiliki tinggi hati. Hiduplah dalam rendah hati, mengasihi dan murah hati. Dan bagian yang terakhir dalam khotbah hari ini, kita diajak untuk melihat karunia. Orang yang melakukan ibadah yang sejati adalah menghidupkan, mengaktualisasikan karunia yang ada padanya. Kalau ada karunia melayani, dikatakan ayat 7, melayanilah.
Kalau ada karunia untuk mengajar, mengajarlah. Kalau ada karunia menasehati, baiklah dia menasehati. Ternyata ada juga orang yang karunia menasehati. Amang Inang mau begitu? Mengido aujo tuh Eda, songo dia dutahe menurut Eda. Dan gak semua orang itu dia percaya. Ada satu-satu orang yang menurutnya punya talent untuk memberikan kepada kita hikmah. Kemudian dikatakan setiap orang yang memiliki karunia-karunia itu lakukanlah. Itu juga mempersembahkan tubuh, itu juga ibadah yang sejati. Amang Inang, saudara-saudari yang memiliki talenta dan karunia berikanlah kepada Tuhan. Yang memiliki kecerdasan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan disiplin ilmu di luar sana, di gereja ini diterapkanlah. Kita bersyukur gereja ini memiliki klinik di mana Amang Inang yang bekerja sebagai perawat, dokter memberikan dirinya. Itu juga suatu berkat. Kita memiliki seksi pendidikan, Amang Inang yang punya talent mengajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, memberikan dirinya. Jadi kita semua mari aktif memberikan diri kita. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan sebagai bentuk ibadah yang sejati. Tidak ada karunia yang buruk Amang Inang. Sotung tadokon, odo karunia nadong dia wala na muruk-muruk do ulauku. Ini talentaku ini, kelebihanku ini katanya. Dan adong kelebihanku na asing, wala na muruk do, ido kelebihanku. Enggak ada karunia yang seperti itu. Karunia itu segala berkat yang baik. Kayak manalah sudah kelebihanku itu malas-malasan, tidak ada. Karunia itu sesuatu yang baik dan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki karunia. Apakah Amang Inang memiliki karunia, talenta? Tuhan berikan. Hanya berbeda-beda bukan? Ada yang 1, ada yang 5, tapi semua Tuhan berikan. Jadi ada potensi dalam diri kita, tapi lehomai itu Tuhan nih. Dangadong artata, marite gogota. Marite pikirata, ide gagasan. Dalam persekutuan jangan saling menjatuhkan. Dalam rapat-rapat, karena sebentar lagi ada rapat evaluasi, rapat huria, jangan menjatuhkan ketika memberikan statement. Mulia tema di Amang Inang situa isarana kan, alai pik pamikiron siak kami rua songonomma. Jadi jangan lebih kepada mengkritik, tapi membangun. Walaupun ada evaluasi, sepertinya hal begini maunya dibangun seperti ini. Lebih enak, jadi terlihat kita adalah orang-orang yang mau memberikan diri, karunia untuk pelayanan di gereja. Saudara-saudari, dan bagian terakhir sekali di ayat 8 dikatakan tentang memberi. Yang memberi dengan ikhlas dan yang memberi dengan kemurahan dan dengan sukacita. Jadi mempersembahkan tubuh, betul seluruh apa yang ada di dalam diri kita, organ tubuh kita, mata kita, penglihatan atau apapun. Tapi yang terakhir, mempersembahkan diri dan juga memberikan diri sebagai ibadah yang sejati adalah ketika kita memberi dengan murah hati, dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Itulah yang dikatakan di ayat 8. Jadi kalau ada pada kita ibadah yang sejati juga menuntut kita untuk mau memberi kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka berikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Itulah sebagai bentuk ibadah. Mulu mangaleon pilihan hita Amang Inang di bagasan lasniro hamata pasahat pilihan. Itu yang dikatakan kemurahan dan sukacita. Tidak perlu sungkan dan tidak perlu gabi maila hita tudong atate. Makanya songoni ma dilopit sampai geleng pilihan nih. Akas itu manun maul membukai. Sampai diremas begitu ya. Kalau kita sudah bisa menutup dari orang kanan kiri tapi Tuhan tidak bisa, kita tipu. Jadi Tuhan melihat isi hati kita. Berikanlah, persembahkan dengan sukacita. Saudara-saudari yang terakhir, jika ibadah adalah diri kita, ibadah adalah aktual apa yang kita lakukan, tubuh kita, pikiran kita, semua yang kita lakukan, maka ibadah yang sesungguhnya tidak hanya di gereja ini. Karena itu saya mengatakan selamat beribadah ketika saudara-saudari pulang dari tempat ini. Itulah ibadah yang sejati. Selamat beribadah di tempat bekerja, selamat beribadah bersama keluarga kita, selamat beribadah dimanapun kita berada. Untuk 3 orang yang akan menerima peneguhan di hari ini, Tuhan menyertai saudara menjadi pengikut Kristus yang setia, mempersembahkan tubuh Felix, Sakti dan juga Sutan, biarlah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sejak sekarang kau menyaksikan iman sampai seterusnya, jadilah pengikut Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kami berkat melimpah dan sukacita yang tiada tara yang selalu Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, karunia-Mu, sehingga kami dapat hadir hari ini, baik di gereja ini atau yang mengikuti secara live streaming, ibadah pada minggu hari ini. Kami diberkati oleh firman yang telah diperdengarkan. Dengan iman kami yakin Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk menghidupi makna ibadah yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu seluruh hidup kami, seluruh tubuh kami, seluruh yang ada pada kami. Bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi dimanapun kami berada, menjadi persembahan yang sejati bagi Tuhan sebagai ibadah yang sesungguhnya. Berkati kami juga agar tidak serupa dengan dunia, di tempat kami bekerja, di tempat kami bersekutu. Jika ada hal yang kurang baik, kurang berkenan kepada Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di tempat kami bersekutu juga. Ajari kami untuk menjadi orang-orang jemaat-Mu yang rendah hati. Dan kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami berasal daripada Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai kami semua yang hadir hari ini. Terkhusus untuk jemaat-Mu yang hadir di ibadah pukul 6.30, yang mungkin datang dengan beban penat yang mereka miliki, pergumulan, atau juga yang belum mendapat pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, yang belum mendapatkan keturunan, yang datang hari ini bersekutu, dalam hatinya memiliki beban dan pergumulan. Ya Tuhan, kiranya dengan kasih karunia-Mu, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, dan apa yang mereka belum terima, akan mereka terima sesuai waktu yang telah Tuhan beri, sesuai dengan waktu yang terbaik menurut Engkau ya Tuhan. Allah Bapa yang maha baik, berikan kesabaran kepada setiap orang yang sedang bergumul, yang sedang menantikan atas doa-doa yang belum Tuhan berikan. Berikan mereka kesabaran dan iman dan pengharapan. Saat ini kami berdoa untuk banyak jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Kami membacakan nama-nama mereka, seraya kami meminta Tuhan mengasihani mereka dan memberikan kepada mereka kesembuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara dan saudari kami, yaitu untuk saudara dan saudari yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Deliana Marpaung Boru Tajulu, Nyonya Elizabeth H. Tambunan Boru Lumban Tobing, Nyonya Resmin Tampu Bolon Boru Silaban, Nyonya Esuta Barat Boru Tampu Bolon, Nyonya Silvia Situngkir Boru Nababan, Eka Boru Nainggolan, Dwi Boru Nainggolan. Dirawat di rumah, semua itu biarlah Tuhan tetap berkati, Tuhan berikan kesembuhan juga kepada keluarga yang menjaga. Berkati juga Tuhan Citra Boru Sitohang, Bapak Erik Simancuntak, Nyonya Loise Sianturi Boru Tampu Bolon, Nyonya Huta Julu Mia Agustina Boru Purba, Nyonya Sihotang Boru Panjaitan, Bapak Evangelis Pontus Purba, Bapak SB Tampu Bolon. Ada yang dirawat di rumah, ada juga yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya tenaga medis yang membantu mereka yang ada di rumah sakit akan Tuhan berikan hikmat. Dokter dan perawat, Tuhan memulihkan mereka dan menjadi perpanjangan Tuhan melalui perawat medis yang ada. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan sehingga keajaiban dan kesembuhan akan mereka terima. Mereka pulang dengan sukacita berkumpul dengan keluarga. Yang dirawat di rumah, Tuhan juga berikan kesabaran kepada keluarga yang menjaga. Mereka yang terbaring lemah, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan, dan Tuhan memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Tuhan yang maha baik, kami berdoa untuk siapapun yang mungkin sedang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan bagi siapapun yang sedang bergumul ya Tuhan Allah, untuk setiap pekerjaan mereka, kiranya Tuhan juga menolong dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau memberkati gereja-Mu HKBP Tebet, seluruh pelayan, seluruh sintua, seluruh dewan-dewan, agar semua bersama dan bersinergi dengan kerendahan hati, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pelayanan di tengah gereja ini. Tuhan Allah yang maha baik, hari ini 3 orang akan menyaksikan iman, 3 orang jemaat-Mu akan berdiri di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat untuk menyaksikan iman mereka. Karena itu berkatilah mereka Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah Felix, berkatilah Sultan dan juga berkati Sakti. Agar mereka berdiri di hadapan Tuhan dengan kesungguhan sebagai janji mereka akan mengikuti Engkau sampai seumur hidupnya. Berkatilah masa depan mereka, berkati juga orang tua mereka yang mendidik dan membesarkannya.
Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan kami pulang juga bergerak untuk melakukan ibadah yang sejati. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, ampunilah dosa pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.